Shalom, saya Nyasrin Panggotu, mahasiswi STT Adiwacana Surabaya. Semester 2, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penderitaan menurut surat Petrus. Pertama-tama kita akan melihat dua pandangan orang terhadap penderitaan. Yang pertama, banyak orang percaya bahkan berpandangan bahwa penderitaan itu adalah suatu kutukan yang tidak dikehendaki oleh Allah, di mana mereka percaya bahwa ketika Allah datang, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan mereka dan membuat mereka terbebas dari sebuah masalah atau penderitaan. Yang kedua, kita akan melihat penderitaan adalah suatu hal yang dikehendaki oleh Allah, di mana Tuhan mengizinkan suatu penderitaan itu terjadi untuk orang-orang yang percaya kepada Allah, supaya mereka menjadi pribadi yang kuat di dalam mereka melayani bahkan percaya kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa kedua pandangan ini belum terlalu jelas, tetapi kita akan melihat di dalam surat Petrus, di mana di sini dijelaskan secara jelas. Kita akan melihat tujuan dari Petrus menulis surat Petrus ini adalah untuk menguatkan orang-orang pada zaman itu ketika mereka mengalami sebuah penderitaan, ketika mereka harus menderita, ketika mereka memberitakan Injil kepada orang banyak. Mereka harus dianiaya dengan begitu kuat, dengan begitu kejam, tetapi mereka tetap percaya, tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Bagaimana dengan kehidupan kita zaman sekarang? Mungkin apa yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh para rasul pada zaman dahulu, di mana meskipun kita mengalami permasalahan juga, tetapi tidak seperti yang dialami oleh para rasul, bahkan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami, penganiayaan yang Tuhan Yesus alami ketika menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan yang saat ini kita alami adalah untuk membentuk kita, untuk membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan, di mana kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang kuat, supaya ketika kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, kita sendiri mencerminkan kehidupan kita yang benar-benar ada di dalam Tuhan, yang benar-benar kita memberitakan tentang Tuhan itu pada orang lain. Kita sendiri mencerminkan kehidupan kita yang benar-benar ada di dalam Tuhan, yang benar-benar kita memberitakan tentang Tuhan itu kepada orang lain. Dengan itu berasal daripada diri kita sendiri. Saya akan mengajak kita membaca suatu firman Tuhan di dalam surat Petrus, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 2, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sampai di sini dulu saudara, dikatakan berbahagialah mereka yang menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, karena mereka sadar akan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah belajar tentang kebenaran Tuhan, diajarkan di STT untuk belajar kebenaran firman Tuhan, berarti kita sebenarnya sudah dikehendaki oleh Tuhan untuk kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, di mana kita harus mengalami banyak hal yang tidak harus kita tanggung, tetapi kita harus menjadi orang yang kuat, menjadi hamba-hamba Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Kemudian saya akan lanjutkan pada ayat yang ke-20 dan selanjutnya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat jelas dikatakan ketika kita menderita karena kita berbuat baik,
Itu adalah kasih karunia Allah, di mana ketika kita mengalami sebuah penderitaan itu, ketika kita misalnya memberitakan tentang kebenaran Tuhan kepada orang lain, tetapi kita malah sebaliknya menerima suatu penganiayaan misalnya, itu adalah suatu wadah yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah kasih yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita mau dibentuk untuk lebih kuat lagi di dalam Tuhan, di mana kita mau diberikan oleh Tuhan kehendak untuk memberitakan kebenarannya kepada orang lain, dan kita akan menjadi orang yang kuat dan kamu mengikuti jejaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan sebenarnya sudah meninggalkan sebuah teladan di dalam kehidupan kita. Dulu Tuhan Yesus menderita karena Dia memberitakan Injil. Itu juga yang Tuhan sedang berikan kepada kita, di mana kita harus terus memberitakan Injil meskipun kita harus mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan persoalan. Saya lanjutkan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak berbalik mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudara, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita dikatakan dicaci maki, tetapi kita tidak membalas dengan caci maki, ketika kita dianiaya, kita tidak mengancam ataupun balik menganiaya, itu adalah karakter Tuhan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang harusnya kita lakukan dan harus kita terus lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita dijahati, ketika kita dianiaya, jangan pernah kita membalas, tetapi serahkan semuanya sama Tuhan. Bukan berarti kita meminta untuk Tuhan membalas semua apa yang mereka lakukan kepada kita, tetapi di sini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat semuanya itu untuk kita. Tuhan yang akan melindungi kehidupan kita, dan apa yang orang lakukan kepada kita tidak perlu kita balas. Kita harus balas itu dengan sebuah kebaikan. Yang berikut, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang selalu mengajarkan kita untuk terus kuat di dalam Tuhan, meskipun mengalami begitu banyak persoalan, penderitaan di dalam kita melayani Tuhan, tetapi kita harus tetap melakukannya dengan semangat, dengan kuat di dalam Tuhan, dan itu adalah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan saya tadi, mana ketika kita mengalami suatu penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di situ Tuhan sedang membentuk iman kita, sedang membuat kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang kuat, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, dan ketika mengalami sebuah permasalahan, dia tidak akan mudah rapuh. Saudara, ayat penutup yang akan saya bagikan kepada kita hari ini akan saya bacakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersejati dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan pernah menyerah dengan masalah penderitaan yang kita alami, tetapi mari kita terus datang kepada Tuhan, terus meminta hikmat kepada Tuhan ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa lelah di dalam kita melayani Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan daripada Tuhan, kekuatan Tuhan akan memberikannya kepada kita, dan kita akan terus kuat, kita akan terus teguh di dalam kita melayani Tuhan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.